Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Syahdu Cooking. Siapa sih yang tidak akan pusing di tengah harga cabai segar yang lagi melambung tinggi, sementara di rumah kita harus tetap menyediakan menu masakan untuk keluarga. Jadi di video kali ini aku mau kasih ide masakan simpel dan lezat dengan menggunakan cabai kering. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk ditonton videonya sampai selesai. Pertama-tama, di sini saya sudah siapkan cabai kering sebanyak 50 gram. Untuk cabai keringnya ini saya bikin sendiri ya bun, kebetulan waktu itu cabainya lagi murah, jadi saya bikin stok cabai kering. Kalau seandainya cabai di tempat bunda lagi murah, jangan lupa dibikin juga stok cabai kering kayak gini ya bun. Sebelum cabai keringnya digunakan, terlebih dahulu harus kita rendam menggunakan air panas. Usahakan cabainya terendam dengan sempurna. Setelah cabainya kita siram menggunakan air panas, kemudian ini kita diamkan sekitar 20 hingga 30 menit atau sampai cabainya layu. Untuk cabainya ini saya diamkan dalam keadaan terbuka seperti ini saja ya bun, kalau seandainya mau ditutup juga boleh. Untuk bahan selanjutnya, di sini saya sudah siapkan kentang yang sudah dicuci bersih sebanyak 1 kg. Kentang yang saya gunakan ini besarnya kira-kira sebesar bola pingpong. Untuk kentangnya ini saya tidak akan kupas sama sekali, jadi kentangnya harus dicuci sampai bersih. Selanjutnya kentangnya tinggal kita potong-potong sesuai dengan selera masing-masing. Oh iya, untuk tipsnya dari saya, kalau mencuci kentang kecil seperti ini biar gampang dan lebih bersih, lebih baik dicuci terlebih dahulu sebelum dipotong-potong ya bun. Untuk ukuran kentang yang digunakan, bunda juga bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, kalau semua kentangnya sudah selesai dipotong-potong kayak gini, selanjutnya kentangnya tinggal kita bilas sampai bersih. Sekarang kita kembali lagi ke cabai keringnya. Ini udah sekitar 30 menit saya rendam. Untuk cabainya ini udah layu ya bun. Untuk menghaluskan cabai keringnya, di sini saya gunakan blender, jadi supaya lebih gampang cabainya bisa dipotong-potong juga ya bun. Kalau seandainya cabai keringnya tidak kita rendam terlebih dahulu sebelum di blender, nanti untuk hasilnya akan seperti bubuk. Jadi kalau seandainya bunda ingin hasil cabai keringnya kayak bubuk, tidak perlu lagi direndam menggunakan air panas. Biar cabainya lebih gampang saat di blender, jadi saya potong-potong langsung di dalam blender kayak gini saja ya bun. Untuk tipsnya, supaya hasil cabainya nanti tidak pahit setelah di blender, kita tambahkan secukupnya garam. Kemudian tambahkan juga air agak banyak supaya lebih gampang di blender. Nah, jadi ini tinggal kita blender sampai beneran halus. Kalau cabainya dirasa sudah halus, selanjutnya blender bisa dimatikan. Meskipun yang kita gunakan ini adalah cabai kering, tetapi untuk kualitasnya masih bagus ya bun. Untuk warnanya pun ini juga kelihatan masih sangat bagus. Warna cabainya sama sekali tidak hitam dan untuk aroma cabainya juga tidak asam. Jadi kalau untuk masakan bunda jangan khawatir ya kalau seandainya menggunakan cabai kering. Nah, ini cabainya sudah saya pindahkan ke dalam wadah. Kelihatan sekali ya bun kalau warna dari cabainya masih bagus. Kemudian untuk rasa cabainya ini sama sekali tidak pahit. Sementara untuk bumbu halusnya saya gunakan 6 siung bawang merah. Kemudian ada 6 siung bawang putih, kalau ukuran besar bunda bisa gunakan 5 siung saja. Lanjut ada 3 ruas jari jahe dan 4 butir kemiri. Kemudian bumbunya ini kita haluskan sampai beneran halus. Dan untuk hasilnya kayak gini, jadi bumbunya sudah siap untuk digunakan. Oke lanjut, di dalam panci saya sudah siapkan santan sebanyak 1800 ml. Untuk santannya ini saya ambil dari 1 buah kelapa ukuran besar ya bun. Selanjutnya bumbu yang sudah kita haluskan tadi tinggal dimasukkan ke dalam santan kayak gini. Kalau seandainya di dalam blender masih ada sisa bumbu halusnya, bisa ditambahkan sedikit air ya bun, biar tidak mubazir. Sekarang kita masukkan juga cabai kering yang sudah di blender tadi. Kemudian ini kita aduk sampai semuanya tercampur dengan rata.
Mengaduk cabai kering ini supaya tercampur dengan rata tidak segampang mengaduk cabai yang masih segar ya bun, jadi perlu kita aduk pelan-pelan saja. Untuk bumbu aromatiknya, tambahkan serai yang sudah digeprek, kemudian ada daun kunyit, daun jeruk, dan juga daun salam. Supaya rasanya lebih enak dan harum, tambahkan juga lengkuas yang sudah digeprek. Oh iya bun, untuk kunyitnya saya gunakan kunyit bubuk saja. Kalau seandainya bunda punya kunyit di rumah, bisa langsung dihaluskan bersama bumbu halusnya. Kalau semuanya sudah tercampur dengan rata, lanjut santannya bisa kita panaskan. Kalau santannya sudah mulai kelihatan mendidih seperti ini, harus sering-sering kita aduk ya bun, supaya santannya tidak pecah. Kalau santannya sudah benaran mendidih, bisa dimasak menggunakan api sedang dan cukup diaduk sesekali saja. Supaya nanti hasilnya lebih bagus, jadi santannya kita masak sampai kelihatan minyak seperti ini. Nah, jadi kalau santannya sudah berminyak seperti ini, tinggal masukkan kentang yang sudah dicuci bersih. Lanjut, ini kita aduk supaya tercampur dengan rata, kemudian ini kita masak sampai kentangnya empuk dan airnya menyusut. Kalau airnya sudah mulai menyusut, jangan lupa sering diaduk supaya bagian bawahnya tidak gosong. Untuk tambahannya, di sini saya masukkan petai yang sudah dikupas sebanyak 150 gram. Ada telur puyuh sebanyak 30 buah, kemudian ada ikan teri sebanyak 200 gram. Lanjut, ini kita aduk kembali sampai semuanya tercampur dengan rata. Untuk takaran petai, telur puyuh dan juga ikan terinya bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing ya bun. Kemudian untuk seasoningnya saya hanya gunakan garam dan juga kaldu bubuk. Untuk takarannya bisa disesuaikan juga dengan selera masing-masing. Jadi jika dirasa kurang bisa ditambah. Kemudian ini kita masak kembali sampai airnya menyusut dan minyak kelapanya kelihatan. Jangan lupa sering-sering diaduk ya bun, supaya nanti tidak gosong. Oh iya bun, kalau bikin masakan berkuah seperti ini, biasanya saya lebih sering menggunakan cabai kering daripada menggunakan cabai segar. Biasanya kalau harga cabai lagi murah, saya sering bikin stok cabai keringnya sendiri di rumah. Jadi, meski saat cabenya lagi mahal, kita masih tetap bisa masak masakan pedas sesuai dengan selera. Nah, untuk hasilnya kayak gini ya bun, antara kuah dan minyaknya sudah kelihatan terpisah. Jadi, ini sudah cukup, api kompornya bisa dimatikan. Jangan lupa untuk dikoreksi rasa ya, jika dirasa sudah pas, sudah siap untuk dihidangkan. Meskipun menggunakan cabai kering, tetapi untuk rasanya tetap enak, tidak pahit sama sekali, dan pedasnya pun tetap nampol. Jadi, jangan lupa untuk dicoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.